Hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan channel Bunda Emi. Ini Bunda duduk kat luar ya teman-teman, sambil lipat baju. Sebab baju dah kering yang basuh pagi tadi. Sambil nak sharing-sharing sikit. Sambil-sambil nak cerita. Si Adamnya belum balik sekolah agama. Dia dengan Ali tak datang. Tu hari ada yang tanya ke Bunda, tanya macam gini. Bunda katanya itu kalau orang Indonesia itu betul ke cuma modal IC kerja kat luar negara? Betul ke Bunda? Ada yang tanya macam tu. Sebab beliau cakap tengok apa tu kat channelnya siapa macam tu menceritakan kalau modal IC, modal KTP ya itu sudah boleh kerja ke luar negara macam tu. Kalau ini memang betul ya teman-teman. Kalau ini pengalaman Bunda sendiri ya. Dulu kerja kat Malaysia ini Bunda hanya modal KTP. Dulu hanya punya KTP macam tu. Dulu sebelum Bunda kerja, Bunda pergi ke ejen dulu ya. Bunda tanya macam mana kalau Bunda nak pergi kerja ke luar negara, tapi Bunda ini tak ada modal nak bayar biaya untuk kerja ke luar negara. Ejennya cakap boleh bekerja ke luar negara, janji kita betul-betul nak kerja, bukannya main-main. Nanti kita dah pergi ke PT, ke penampungan itu tak kerasan kita balik. Banyak teman-teman yang macam tu, 1 minggu 2 minggu dah minta balik rumah, tak kerasan. Kalau Bunda dulu memang betul-betul niat nak kerja ke luar negara, nak merubah nasib. Jadi Bunda tahan aja lah, bertahan. Ejennya boleh tolong teman-teman, boleh tolong nak uruskan semua urusan. Kalau kita nak kerja ke luar negara itu pastinya ada paspor kan. Dari situ kita ini dibuatkan paspor teman-teman. Tanpa modal 1 sen pun. Paspor itu semua kita serahkan ke ejen. Ejen tu tolong buatkan semuanya. Selain modal KTP saja ya, kalau ejen itu biasanya akan minta surat. Surat bagi yang sudah bersuami kena minta izin surat dari suami. Bagi yang tak bersuami kena minta izin surat dari orang tua. Macam tu. Dulu Bunda diminta macam tu teman-teman. Dari situ nanti ejen akan tolong uruskan semua dokumen. Semua itu ejen yang uruskan. Jadi biaya semuanya tuh ejen lah yang keluarkan biaya. Kalau yang punya modal, yang ada biaya, dulu lah zaman Bunda tahun 2003 itu yang punya biaya boleh tunggu kat rumah. Umpama ejen tu minta biaya berapa, kalau kita bayar, kita menunggu calling visa ya, menunggu calling visa turun, job dari luar negeri itu datang, kita boleh tunggu kat rumah. Nanti kalau visa itu, calling visa dah turun, itu baru kita pergi ke ejen. Macam tu, pergi ke ejen baru kita berangkat ke luar negara ya. Tapi kalau kita yang tak ada biaya itu selalunya ditampung di penampungan, menunggu prosesnya macam tu sebelum pergi ke luar negara. Tapi kat penampungan itu selalunya bukan sedikit orangnya teman-teman, ramai orang yang nak pergi ke luar negara. Kemana-mana saja, ada yang nak pergi ke Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, berkumpul kat situlah menunggu calling visa. Calling visa turun baru pergi ke luar negara. Jadi untuk semuanya ya teman-teman, untuk biaya kita
keluar negara itu semuanya ejen yang uruskan. Bunda pun tak tahulah habisnya berapa. Tapi nanti pasti semuanya dulu ya sudah ada potongan 6 bulan teman-teman. 6 bulan itu tak dapat gaji penuh. Dapat pun sedikit saja. Dulu Bunda ya kerja baru-baru nih kat restoran itu dapat gaji Rp800 macam tu, dipotong berapa 700 macam tu, jadi kita pegang cuma Rp100 macam tu teman. Jadi dalam 6 bulan itu tak dapat duit teman-teman. Jadi yang orang kampung itu hanya menunggulah, umpama menunggu hasil kita kerja kat luar negara itu, tunggulah sampai 6 bulan. 6 bulan tak dapat duit gaji. Nanti kalau sudah 6 bulan barulah kita mendapatkan gaji. Lama kan teman-teman, 6 bulan tak dapat gaji. Kerja penatnya setengah mati teman-teman, gaji tak dapat. Sedih kan? Tapi nak buat macam mana, kita tak ada duit, tak ada biaya. Tapi kita ada niat, ada tekad, ada hati kita nak keluar kerja kat luar negara, nak merubah nasib kita pun. Kalau kita tak hidup susah, tak mungkinlah macam kita nak pergi kerja ke luar negara kan teman. Coba kalau membayangkan ya teman-teman ya, kita dari rumah meninggalkan keluarga selama pergi ke penampungan dulu. Lepas tu dah dapat kerja ke luar negara, kalau dapat nasib majikannya yang baik, alhamdulillah. Kadang-kadang kalau dapat yang tak baik, itu ya sudah nasib. Belum kita dapat potongan gaji lagi 6 bulan macam tu. Ya Allah, susahnya ya teman-teman. Umpama kita hidup kat kampung itu senang, berkecukupan, tak mungkinlah kita nak pergi ke luar negara dengan cara macam tu. Demi uang ringgit Malaysia ya, Bunda sanggup macam tu, dipotong gaji 6 bulan. Bagi yang orang senang ya teman-teman, bagi yang hidup berkecukupan di kampung itu, pasti tak pernah berpikirkan betapa susahnya orang yang nak pergi ke luar negara teman-teman. Taunya kalau yang sudah sukses itu alhamdulillah, oh senang sudah sampai sana. Tapi masa prosesnya itu, permulaannya itu Masya Allah teman-teman, kita kena korban segala-galanya, meninggalkan keluarga, masa, waktu. Tapi Bunda dulu memang dapat potongan itu 6 bulan ya. Tapi bos Bunda itu yang Bunda kerja kat restoran itu baik. Jadi kalau Bunda ada keperluan di kampung, orang kampung nak guna duit macam tu, Bunda cakaplah dengan bos, cakap bos bulan ini potong gaji separuh, ataupun bulan ini jangan dipotong sebab orang kampung nak perlukan duit. Kita cakap baik-baik kat bos pun alhamdulillah faham teman-teman. Lagi ya teman-teman ya, zaman dulu kan tak ada macam sekarang ada handphone, ada WhatsApp, guna WhatsApp teman. Dulu tak ada, dulu hanya menggunakan surat saja. Kalau Bunda dulu nak telefon ke kampung itu di wartel ya, warung telefon macam tu. Itu pun nak beratur, menunggu nak telefon ke mana, dah telefon baru kita bayar, keluar duit berapa ringgit macam tu. Itu dulu semua menggunakan surat saja. Itu pun dulu kalau telefon kampung pun selalunya telefon pinjam jiran ya, macam tetangga. Tetangga kita di kampung itu yang punya nombor telefon itu, kita numpang kat orang tu, numpang minta tolong, saya mau cakap dengan keluarga. Lepas tu yang nanti jiran kita itu yang baik datang ke rumah kita cakap, itu anaknya telefon, nanti berapa minit lagi telefon lagi. Jadi nanti bapak kita ke macam tu pergilah ke rumahnya tetangga tu, menunggu Bunda telefon balik. Itu zaman dulu ya teman-teman ya.
Kalau zaman sekarang senang, semua ada WhatsApp, menggunakan media sosial. Bahkan orang sekarang ini ya, para TKW sudah boleh bikin apa tuh YouTube dan menjadi YouTuber. Selain menjadi TKW, menjadi YouTuber juga. Kalau zaman dulu mana ada teman-teman, tak ada. Zaman sekarang kalau susah senang boleh cerita kat media sosial. Umpama bosnya baik ke tak baik. Zaman dulu apa? Disimpan sendiri. Dulu zaman susah disimpan sendiri teman-teman. Siapa yang pernah mengalami dulu zaman tahun 2000-an kerja kat luar negara? Kalau zaman dulu majikan baik ke, ada masalah ke kat luar negara, semua disimpan sendiri. Kalau sekarang senang, apa-apa cerita kat media sosial kan. Macam tu ya teman-teman, cerita dari Bunda. Ini pengalaman Bunda dulu ya, zaman dulu nak pergi ke luar negara. Memang betul cuma modal KTP, IC saja sudah boleh berangkat kerja ke luar negara. Tapi ya itu, kalau kita kerja kena potongan gaji. Kalau Bunda dulu dalam 6 bulan tak dapat gaji. Itu kalau kita sabar, tawakal, insya Allah pun selama kontraknya tu biasa 2 tahun. 2 tahun itu balik sudah dapat duit. Macam tu. Sebab ada yang tanya, betul ke kalau orang Indonesia cuma modal IC ke KTP boleh dapat kerja ke luar negara? Itu kalau Bunda macam tu ya, pengalaman Bunda sendiri. Tak tahulah bagi orang lain. Kalau orang lain itu mungkin yang menggunakan duit bayar itu, caranya, ceritanya, pengalamannya pasti lain-lain ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah selalu menonton, mensupport Bunda Emi channel ya. Terima kasih banyak-banyak Bunda ucapkan. Dan Bunda minta maaf kalau ada kata-kata yang salah silap dari Bunda Emi. Bunda Emi minta maaf banyak-banyak. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.